datang di video pembelajaran Skillab FKUPN Jatim. Saya, Dr. Prastiani, di sini akan mempraktekkan teknik pemasangan alat elektrokardiogram atau EKG. EKG merupakan alat pemeriksaan penunjang yang penting untuk membantu mendiagnosa pasien. Dengan teknik pemasangan yang benar dan interpretasi hasil pemeriksaan dapat membantu seorang dokter dalam mendiagnosis pasien. Video pembelajaran ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memahami dan mempraktekkan keterampilan klinis terkait konsep EKG. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Pak. Pagi, Dok. Saya Dr. Prastiani di sini dengan Bapak siapa? Pak Udin. Usia berapa? 30. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik, Dok. Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan EKG atau perekaman irama jantung terhadap Bapak. Pemeriksaan ini dalam posisi berbaring dengan pakaian dilepaskan. Apakah Bapak setuju? Sedia, Dok. Baik, sebelum melakukan pemeriksaan, Bapak akan kami periksa terkait tanda-tanda vital berupa tekanan darah, nadi, suhu, dan laju pernafasan. Kami persiapkan ya, Pak. Iya, Dok. Persiapan alat. Sebelum melakukan pemeriksaan EKG, dokter mempersiapkan alat. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu elektrokardiograf beserta kertas yang sudah terpasang, 6 buah sadapan prekordial beserta elektrodanya, 4 buah sadapan ekstremitas beserta elektrodanya, dan jeli. Persiapan pasien. Persiapan pasien berbaring dengan tenang, dengan bagian dada terbebas dari pakaian, melepaskan benda-benda yang bersifat logam seperti cincin, jam tangan, ataupun ikat pinggang. Untuk persiapan, oleskan jeli pada setiap sadapan EKG. Pertama pada sadapan prekordial, kemudian pada sadapan ekstremitas. Melakukan 6 langkah cuci tangan dengan melepaskan perhiasan dan jam tangan. Ini adalah lead EKG untuk dipasang di ekstremitas. Dipasang di pergelangan tangan kanan dan kiri dan pergelangan kaki kanan dan kiri. Untuk pergelangan tangan kanan dipasang warna merah atau tanda R. Untuk pergelangan tangan kiri dipasang warna kuning atau tanda L. Untuk pergelangan kaki kiri dipasang warna hijau. Untuk pergelangan kaki kanan dipasang warna hitam. Sadapan prekordial sebanyak 6 buah dipasang pada dinding dada. Pada V1 di ICS 4 parasternal line dextra, V2 pada ICS 4 parasternal line sinistra, V4 pada mid clavicular line ICS 5, V3 di antara V2 dan V4, V5 pada ICS 5 anterior axillary line, dan V6 pada ICS 5 mid axillary line. Kemudian nyalakan mesin EKG. Pastikan kalibrasinya sebesar 10 mm per milivolt. Lakukan perekaman EKG. Jika selesai, matikan alat EKG. Lepaskan sadapan pada pasien.
Bersihkan sisa jeli pada tubuh pasien. Pak, pemeriksaan telah selesai. Bapak bisa berpakaian kembali. Terima kasih atas kerjasamanya. Catat identitas pasien pada hasil rekaman EKG beserta waktu dan tanggal pemeriksaan. Kemudian, rapikan kembali alat EKG. Pemeriksaan telah selesai. Dokter kembali melakukan 6 langkah cuci tangan. Melakukan 6 langkah cuci tangan dengan melepaskan perhiasan dan jam tangan. Setelah melakukan perekaman EKG, lakukan hasil interpretasi EKG dengan membaca hasil EKG. Interpretasi elektrokardiogram. Setelah melakukan perekaman EKG, penting untuk dapat melakukan interpretasi EKG dengan baik. Hal ini dapat menggambarkan apa saja kelainan pada jantung. EKG atau elektrokardiogram merupakan rekaman potensial listrik oleh alat elektrokardiograf yang menggambarkan aktivitas jantung. Hal ini dapat menggambarkan posisi jantung, irama dan frekuensi jantung, asal dan penyebaran potensial aksi. Kecepatan rekaman EKG yaitu 2 mm per detik dengan defleksi 10 mm per 1 mV. Lead pada EKG menggambarkan asal potensial aksi tersebut. Pada ekstremitas digambarkan pada lead 1, 2, 3, AVR, AVL, dan AVF. Lead 1 menggambarkan asal potensial aksi dari lengan kanan ke lengan kiri. Lead 2 menggambarkan asal potensial aksi dari lengan kanan ke tungkai. Lead 3 menggambarkan asal potensial aksi dari lengan kiri ke tungkai. Sedangkan pada AVR menggambarkan potensial aksi yang berasal dari lengan kanan. Pada AVL menggambarkan potensial aksi yang berasal dari lengan kiri, dan AVF berasal dari potensial aksi di tungkai. Pada sadapan prekordial yaitu V1 sampai V6 menggambarkan langsung proyeksi dari dinding dada. Bagian-bagian pada gelombang EKG terlihat pada gambar berikut. Gelombang P merupakan depolarisasi dari atrium yang menunjukkan defleksi positif pada lead 2 dan defleksi negatif pada lead AVR. Normal gelombang P dengan lebar kurang dari 3 mm dan tinggi kurang dari 3 mm. Gelombang Q merupakan depolarisasi awal dari ventricle. Akan bermakna ketika menunjukkan Q patologis yang menunjukkan arti dari adanya infak miokard dengan ketentuan lebar dari lebih dari 1 mm dan dalam lebih dari 25% dari amplitudo gelombang R. Gelombang T merupakan repolarisasi dari ventrikel kanan dan kiri dengan nilai normal pada sadapan prekordial kurang dari 10 mm dan pada sadapan ekstremitas kurang dari 5 mm. Pada gelombang U, kadang tidak muncul pada rekaman EKG dan ukurannya sangat kecil, tetapi masih belum diketahui dari asal gelombang ini. PR interval merupakan awal dari gelombang P sampai awal dari kompleks KIR-RS dengan nilai normal yaitu 0,12 sampai 0,2 detik. PRX segmen merupakan garis isoelektrik yang menggambarkan awal dari gelombang P sampai gelombang KRS. KRS interval yaitu awal dari gelombang Q sampai akhir pada gelombang S yang menunjukkan adanya depolarisasi dari ventrikel dengan nilai normal yaitu kurang dari 0,12 detik. QT interval yaitu awal dari gelombang Q sampai akhir gelombang T. J point merupakan akhir dari kompleks KIR-RS dan awal dari ST segmen. Ini untuk menentukan adanya gangguan pada ST segmen yaitu deviasi dari ST segmen. ST segmen sendiri merupakan awal dari J point sampai awal dari gelombang T yang normalnya menunjukkan garis isoelektrik. Akan bernilai abnormal ketika menunjukkan adanya elevasi atau depresi dari ST segmen. Dalam menentukan irama jantung pada hasil rekaman EKG dinyatakan dengan irama sinus rhythm. Irama sinus dinyatakan dengan gelombang P yang diikuti oleh kompleks KRS dan T dengan frekuensi normal yaitu 60 sampai 100 kali per menit. Gelombang P dinyatakan konstan apabila jarak antara gelombang P dan P sama dengan PR interval yang sama.
Kemudian yang kedua adalah menentukan rate pada rekaman EKG. Harus melihat apakah EKG ini teratur atau tidak, reguler atau irregular. Dengan menggunakan irama reguler dapat menggunakan acuan yaitu 300 dibagi kotak besar atau 1500 dibagi jumlah kotak kecil. Sedangkan pada irama yang irreguler, perekaman harus sepanjang 6 detik dengan menentukan jumlah kompleks QRS yang dikalikan 10. Menentukan aksis jantung. Normal aksis jantung berkisar yaitu dari min 30 derajat sampai 90 derajat. Untuk menilai aksis jantung dilihat pada sadapan yang tegak lurus, yaitu pada contoh kali ini pada sadapan 1 dan AVF. Dinilai dari defleksi gelombang R dan S, dihitung rata-ratanya. Apabila keduanya positif, masuk ke dalam normal aksis. Sedangkan apabila masuk di min 30 derajat sampai min 90 derajat, berarti adalah left axis deviation. Sedangkan pada area plus 90 derajat sampai 180 derajat menandakan adanya right axis deviation. Apa saja implikasi klinis pada left axis deviation, yaitu adanya left anterior hemiblock, LBBB, perubahan posisi jantung ke kiri akibat adanya asites, emfisema, atau adanya tumor abdominal. Pada right axis deviation, implikasi klinis yang dapat terjadi yaitu adanya hipertrofi ventrikel kanan, emboli paru, infak miokard bagian lateral, left posterior hemiblock, RBBB, dan sindrom WPW. Bagaimana menilai kelainan atrium pada rekaman EKG? Ini dapat dinilai pada lead rekaman EKG. Pada abnormalitas atrium kanan, dilihat gelombang P pada sadapan 2, 3, dan AVF. Bentuk gelombang P adalah tinggi dan lancip dengan istilah P pulmonale dan aksis right axis deviation. Sedangkan pada kelainan abnormalitas atrium kiri dengan gelombang P di lead 2 yang berlekuk dengan 2 puncak yang dinyatakan dengan P mitrale. Ini dengan aksis left axis deviation. Untuk menilai kelainan pada ventricle dilihat yaitu tanda-tanda hipertrofi pada ventricle. Pada hipertrofi ventricle kiri dinilai berdasarkan skor berikut, yaitu adanya voltase pada ventricle kiri yang meninggi, adanya depresi segmen ST dan T inversi, left axis deviation, abnormalitas atrium kiri, dan gelombang QRS yang melebar. Sedangkan pada abnormalitas ventricle kanan yang ditandai dengan tandanya hipertrofi, yaitu rasio gelombang R dan S yang terbalik dengan adanya right axis deviation. Kelainan berikutnya yang dapat dinilai pada rekaman EKG yaitu kelainan pada koroner. Pada penyakit jantung koroner, perlu menilai adanya tingkat kerusakan pada miokard, yaitu iskemi, injuri, dan nekrosis. Pada iskemia, ditandai dengan adanya ST depresi, T inversi, dan gelombang inversi U. Akan bermakna ketika ST depresi yaitu bersifat downsloping atau rata. Sedangkan pada yang upsloping, iskemia ini agak bernilai kurang spesifik. Sedangkan pada injury ditandai adanya ST elevasi pada segmen ST yang akan bernilai spesifik yaitu adanya ST elevasi yang bersifat konveks. Sedangkan pada nekrosis dinilai pada Ki patologis gelombang Ki yang dinilai pada lebar dan dalamnya gelombang Ki. Semakin tebal kerusakan dari miokard akan semakin dalam gelombang Ki muncul pada sadapan EKG. Berikut adalah lokalisasi kelainan sadapan EKG pada dinding ventrikel EKG. Hal ini akan bernilai klinis untuk mengetahui letak kelainan pada arteri koroner. Misalnya pada kelainan gelombang 2, 3, dan AVF, berarti kelainan ini terletak pada inferior jantung. Sedangkan pada kelainan lead 1 dan AVL terletak pada lateral tinggi. Kemudian pada kelainan V1 sampai V6, 1 dan AVL adanya kelainan secara arterior ekstensif dari miokard jantung. Selanjutnya
kelainan pada konduksi jantung atau aritmia. Aritmia dapat diklasifikasikan berdasarkan laju nadi, asal fokus, atau gangguan konduksi. Laju nadi dinilai dari tachyarrhythmia atau bradyarrhythmia. Sedangkan pada asal fokus yaitu ada S-anut arrhythmia, atrial arrhythmia, junctional arrhythmia, dan ventricle arrhythmia. Gangguan konduksi dapat dilihat kelainan seperti sinus arrest, AV block, atau intraventricular block. Berikut adalah gambaran aritmia dengan sinus takikardi. Gelombang P diikuti kompleks QRS dan T dengan kecepatan lebih dari 100 kali per menit. Pada sinus bradikardi, gelombang P diikuti oleh kompleks QRS dan T dengan kecepatan kurang dari 60 kali per menit. Sinus node aritmia dinilai dengan adanya gelombang P QRS yang normal, tetapi interval P ke P atau puncak R ke R yang berubah-ubah. Kemudian pada atrial flutter, gelombang P ini teratur dan cepat dengan frekuensi 200-300 kali per menit. Bentuk gelombang P seperti gergaji yang dapat dinilai pada lead 2, 3, dan AVF. Biasanya terdapat konduksi 2:1 karena impuls AF tidak dapat meneruskan semua simpuls dari atrium. Atrial fibrilasi. Gelombang fibrilasi yaitu adanya gelombang P yang tidak teratur dan sulit dilihat dengan frekuensi yang sangat cepat yaitu 350-600 kali per menit. Dengan gelombang QRS yang tidak teratur dan berjalan sendiri dengan frekuensi yang berbeda yaitu 140-200 kali per menit. Kelainan aritmia pada ventricle yaitu ventricular tachycardy dan ventricular fibrilasi. Pada ventricular tachycardy ditandai dengan frekuensi jantung 160-200 kali per menit. Adanya disosiasi dari atrioventrikular dan kompleks QRS yang melebar dan bizar. Pada ventricular fibrilasi, kompleks QRS dan T menyatu menjadi satu kesatuan ondulasi yang tidak teratur dan cepat. Sedangkan pada sinus arrest, yaitu tidak munculnya gelombang P, QRS, dan T. AV block. AV block dibagi menjadi 3 jenis, yaitu first degree AV block, second degree AV block, dan total AV block. Pada first degree AV block, PR interval ini memanjang lebih dari 0,2 detik. Pada second degree AV block dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Mobitz 1, Mobitz 2, atau AV block derajat tinggi. Pada Mobitz, PR interval makin memanjang dengan suatu saat gelombang QRS yang hilang. Pada Mobitz 2, PR interval tetap dengan adanya gelombang QRS yang hilang. Pada AV block derajat tinggi, AV block dengan rasio konduksi 2:1 atau lebih, yaitu gelombang P dan kompleks QRS yang berjalan masing-masing dengan pembandingan konduksi 2:1. Pada total AV block, yaitu tidak adanya gelombang P yang diteruskan, sehingga setelah gelombang P tidak adanya kompleks QRS. Demikian video pembelajaran pemasangan dan interpretasi EKG. Semoga video ini dapat membantu mahasiswa dalam memahami konsep EKG. Semoga bermanfaat. Salam bela negara.